Tempo. Motornya sempat dijual ya? Motor sempat dijual kepada ini 80 siap. Inisial W. Bahasanya saya izin pakai begal. Bahasa kerennya tuh begal. Ya. Kita mulai dong. Bisa kita mulai, rekan-rekan? Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Yang terhormat Bapak Direskrim Polda Metro Jaya, yang didampingi Kasubdit Jatanras dan Kanit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya, serta yang kami hormati, kami cintai dan kami banggakan rekan-rekan media yang keren-keren dan sangat inovatif, keren, terbaik. Mohon izin rekan-rekan, Polda Metro Jaya dalam hal ini di Treskrim telah mengungkap kasus begal yang sangat meresahkan. Namun dalam waktu yang tidak terlalu lama dari kejadian yang terakhir yang menimpa seorang casis Brigadir Polri, ini berhasil diungkap oleh Direktorat Reskrim berkat kerja keras dari tim. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Direskrim ya rekan-rekan. Mohon izin, silakan. Dan salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu. Nah, terkait dengan pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan ataupun curas ataupun yang sering kita sebut dengan begal. Yang mana kejadian ini terjadi pada tanggal 11 Mei, yang mana setelah kejadian tersebut dibuatkan laporan polisi di Polres Metro Jakarta Barat. Perlu kami sampaikan bahwa kejadian daripada pembegalan itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024, sekitar pukul 04.00 di Jalan Arjuna, RT 8 RW 1, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Perlu kami sampaikan bahwa kronologis daripada kejadian tersebut, yaitu bahwa saudara korban yang bernama inisial SMR pada saat itu sedang mengendarai sebuah sepeda motor merek Yamaha Aerox, yang mana ketika melintas di TKP, pada saat yang bersangkutan akan mengikuti tes psikologi dalam rangka seleksi penerimaan Brigadir Polri di Polda Metro Jaya. Pada saat melintas di TKP, korban dipepet oleh sepeda motor yang dikendarai oleh 3 orang laki-laki dan diserang menggunakan senjata tajam jenis golok yang mengakibatkan luka robek pada bagian jari kelingking sebelah kanan dan luka pada paha kiri. Selanjutnya, ketika korban setelah mendapatkan luka tersebut, korban terjatuh dari sepeda motor, dan selanjutnya sepeda motor langsung dibawa lari oleh para pelaku
termasuk handphone daripada si korban. Akibat daripada kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar 25 juta rupiah. Rekan-rekan sekalian, dari laporan tersebut, yang mana laporan tersebut dibuat di Polres Metro Jakarta Barat, setelah mendapatkan informasi tentang kejadian yang menimpa korban, tim dari Subdit Jatanras Polda Metro Jaya melakukan serangkaian penyelidikan dengan menghimpun keterangan dari para saksi, kemudian menggabungkan dengan petunjuk maupun alat bukti yang ada. Akhirnya tim dari Subdit Jatanras berhasil menangkap pelaku. Perlu kami sampaikan, dari penangkapan pelaku ini kemudian tim Subdit Jatanras melakukan pengembangan dari pelaku utama sampai dengan penadah. Sehingga tersangka yang berhasil ditangkap ada sebanyak 5 orang tersangka. Rekan-rekan sekalian, dari 5 tersangka ini, peran daripada masing-masing tersangka kami sampaikan sebagai berikut, bahwa tersangka PN alias Ebol, yang ini merupakan warga dari Pandeglang, perlu kami sampaikan bahwa peran daripada tersangka tersebut adalah sebagai eksekutor yang melakukan pembacokan terhadap korban dengan menggunakan golok dan sekaligus mengambil handphone milik korban. Kemudian yang berikutnya, tersangka atas nama AY alias Madun yang merupakan warga dari Pandeglang. Peran daripada tersangka ini adalah sebagai joki yang merupakan atau yang membawa motor berboncengan dengan pelaku utama, saudara PN yang merupakan eksekutor. Jadi PN ada di belakang, si AY ini ada di depan. Yang mana setelah kami lakukan penelusuran dan pendalaman terhadap tersangka AY, kami temukan bahwa tersangka AY ini adalah merupakan seorang residivis, yang mana dari hasil pendalaman bahwa pada tahun 2018 pernah terlibat dengan kasus curanmor, dan yang bersangkutan divonis 2 tahun 6 bulan. Kemudian yang kedua, pada tahun 2022 ditangani oleh Polsek Taman Sari, Jakarta Barat, masih dalam kasus yang sama, yang mana terhadap kasus yang kedua ini, tersangka AY divonis 2 tahun 6 bulan dan ditahan atau menjalani masa hukuman di Rutan Salemba. Kemudian tersangka yang ketiga adalah saudara MS ataupun Conde alias MS.
ini merupakan warga daripada daerah Pandeglang juga, yang mana peran daripada saudara MS ini merupakan joki sekaligus kapten yang tugasnya adalah memonitor situasi dan membackup apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika mereka melakukan aksi. Perlu kami sampaikan bahwa terhadap tersangka MS, setelah kami lakukan pendalaman terhadap kasus-kasus yang pernah dialami, kami memperoleh data bahwa mulai tahun 2010, saudara MS pernah ditangani oleh Polsek Batu Ceper, yang mana kasus yang menjerat adalah kasus curanmor dan sudah mendapatkan vonis selama 1 tahun. Kemudian kasus yang kedua pada tahun 2012 ditangani oleh Polsek Penjaringan dalam kasus yang sama juga, yaitu kasus curanmor, yang mana kasus yang kedua divonis selama 1 tahun dan menjalani masa hukuman di Lapas Cipinang. Kemudian kasus yang ketiga, tahun 2014 ditangani oleh Polsek Nagelesari, yang mana perkara yang melibatkan saudara MS yaitu kasus begal ataupun pencurian dengan kekerasan, yang mana terkait kasus begal ini saudara tersangka MS divonis selama 1 tahun 6 bulan dan menjalani hukuman di Lapas Pemuda Tangerang. Kemudian pada tahun 2017 ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan terlibat kasus begal lagi, yang mana terhadap kasus yang keempat mendapatkan vonis selama 2 tahun 6 bulan dan menjalani hubungan di LP Cipinang. Kemudian kasus yang kelima, tahun 2019 ditangani oleh Polsek Pademangan dalam perkara yang sama, yaitu kasus begal, dan sudah mendapatkan vonis selama 2 tahun dan menjalani masa hukuman di Lapas Cipinang. Jadi apabila kita akumulasi terhadap tersangka MS, dari 6 kali melakukan perbuatan pidana, yang 5 yang sudah dihukum dan yang 1 yang baru kemarin, bahwa MS terlibat 2 kali melakukan curanmor dan 4 kali terlibat dalam kasus begal. Kemudian yang berikutnya lagi, tersangka C atau alias Buluk ataupun CC, kami sampaikan bahwa ini merupakan warga Pandeglang juga, yang mana peran daripada pelaku ini adalah membantu untuk menjual motor korban seharga Rp3.300.000. Perlu kami sampaikan bahwa tersangka C dulu pernah melakukan pencurian sebelumnya dan ditangani oleh Polsek Tambora. Kemudian berikutnya lagi, tersangka yang kelima dengan inisial W alias Kerdil alias WS, yang merupakan warga
Bojonegoro, Jawa Timur. Kami sampaikan bahwa peran daripada tersangka W itu adalah orang yang membeli sepeda motor dengan harga 3.300.000. Selanjutnya, dari kelima tersangka tersebut, perlu kami sampaikan bahwa ada salah satu tersangka kemarin yang dilakukan tindakan tegas terukur oleh tim opsional, yang mana sebagaimana rekan-rekan ketahui bahwa tersangka PN telah dilakukan tindakan tegas yang mengakibatkan tersangka PN meninggal dunia. Demikian juga terhadap tersangka AY dilakukan tindakan tegas dan tersangka Maman atau tersangka MS juga dilakukan tindakan tegas. Rekan-rekan sekalian, dari serangkaian proses mulai dari penyelidikan sampai dengan pengumpulan keterangan dan petunjuk, selanjutnya tim penyidik dari Subdit Jatlanras Polda Metro Jaya telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa satu buah sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam, yang mana sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik korban yang kena begal. Kemudian yang berikutnya lagi adalah satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, nopol A6170 JZ milik daripada pelaku. Kemudian satu buah unit handphone merek Oppo A18 warna hitam milik korban, satu buah golok milik pelaku, satu buah kemeja batik milik korban, satu buah celana warna hitam milik korban, satu buah helm Zeus, satu buah helm Zeus warna hitam. Dari barang bukti maupun hasil penyidikan yang sudah kita laksanakan, selanjutnya terhadap para tersangka, kami kenakan dengan pasal 365 ayat 1 dan ayat 2, yang mana ancaman hukuman daripada pasal 365 ayat 1 dan ayat 2 ini diancam dengan hukuman penjara paling lama selama 12 tahun. Selanjutnya, pada kesempatan yang baik ini, kami sampaikan kepada seluruh warga masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya, bahwa dalam rangka meningkatkan rasa keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat, khususnya dalam hal mengantisipasi kejahatan, kami dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah membentuk tim khusus yang salah satu tugas pokoknya adalah dalam rangka mengantisipasi dan melakukan pengungkapan setiap tindak kejahatan, khususnya kejahatan yang meresahkan masyarakat, yang mana kejahatan yang meresahkan masyarakat, khususnya kejahatan jalanan ini adalah begal. Rekan-rekan sekalian, kami semua memiliki komitmen akan menindak tegas para pelaku begal. Dan kami
tidak akan segan-segan melakukan tindakan tegas terukur kepada para pelaku yang membahayakan keselamatan jiwa daripada masyarakat. Kemudian kami sampaikan kepada masyarakat bahwa kami berharap masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu khawatir, karena kami berupaya untuk hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Namun saya harapkan masyarakat juga tetap waspada ketika melakukan aktivitas. Kami berharap masyarakat mungkin bisa terhindar dari potensi kejahatan apabila kewaspadaan masing-masing juga ditingkatkan. Kemudian pada kesempatan yang baik ini, kami juga mengharapkan kepada masyarakat, mari kita bersama-sama bersinergi, sama-sama kita memerangi para pelaku begal yang meresahkan khususnya masyarakat pengguna jalan. Kami siap untuk menerima dan menindaklanjuti setiap informasi yang diberikan oleh masyarakat. Harapannya kita sama-sama bisa mengungkap dan menurunkan angka kejadian begal itu sendiri. Kemudian yang tidak kalah penting pada kesempatan yang baik ini kami sampaikan bahwa Polda Metro Jaya menghimbau kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pengamanan swakarsa. Kami berharap masyarakat bisa memberikan peran dengan melakukan pemasangan CCTV yang mana dengan adanya CCTV ini bisa mempersempit ruang gerak daripada para pelaku kejahatan termasuk kejahatan begal itu sendiri. Mungkin ini saja yang perlu kami sampaikan. Dari sindikat curanmor dengan modus mengambil di saat korbannya lengah ataupun dengan modus kekerasan, itu tentunya motornya dijual kepada oknum masyarakat. Nah ini juga kami mengimbau, izin menambahkan, agar masyarakat tolong jangan membeli motor hasil kejahatan. Karena ini salah satu cara mencegah juga supaya sindikat curanmor ini dia mengurungkan niatnya untuk mencuri motor karena nggak ada yang beli. Tapi kalau masih ada yang beli, maka ini masih memungkinkan spesialis curanmor ini untuk melakukan aksi-aksi berikutnya. Dan Polda Metro Jaya juga berkomitmen apabila ditemukan ada peristiwa pidana pertolongan jahat atau penadahan yang diatur di pasal 480 KUHP akan diproses. Ya, jadi hati-hati kalau membeli motor yang diduga hasil kejahatan. Ciri-cirinya gampang. Harganya murah, STNK-nya apalagi BPKB-nya tidak ada. Karena bukti kepemilikan dalam bermotor adalah BPKB dan juga STNK. Ya, itu tambahan imbauan dari kami. Mohon izin. Silakan rekan-rekan ada yang mau bertanya? Ada beberapa pertanyaan Pak yang mau ditanyakan. Memperjelas aja sih Pak, ini kan sindikat ini. Penangkapan 4 hari setelah waktu kejadian. Di mana pada hari Rabu 15 Mei 2024 tim Opsnal
Subdit Jatanras berhasil mengamankan 2 orang pelaku berinisial PN dan AY di Jakarta Utara. Kemudian dari hasil interogasi bahwa mereka melakukan aksi bertiga orang. Kemudian MS diamankan di daerah Cengkareng, Jakarta Barat. Kalau dilihat dari identitas pelaku dan hasil keterangan, mereka berasal dari tempat yang sama, desa yang sama, yaitu daerah Pandegelang. Dan setiap melakukan aksinya, hasil kejahatan dibagi rata oleh para pelaku. Terima kasih. Ya sendiri aja langsung, takutnya salah. Ada lagi? Daerah yang sama di daerah Pandegelang adalah teman main.